Ini gurunya Abdullah bin Umar, gurunya Abdullah bin Mubarak, di antara guru Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Ya, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia yang meriwayatkan darinya bahkan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini gurunya Fudail bin Iyad. Tapi dikarenakan riwayat yang ada pada Fudail bin Iyad sampai gurunya sendiri meriwayatkan hadis darinya. Keren gak tuh kalau begitu, murid sampai begitu, keren gitu. Ya, nggak terlalu banyak riwayatnya, cuman dia orang yang fiqh terpercaya. Oke? Diceritakan tentang kisah bagaimana Fudail bin Iyad dulunya. Oke? Riwayat ini dari Fadl bin Musa rahimahullah. Dia berkata, "Kana al-Fudail bin Iyad." Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang lisan, rampog, nggak nanggung, begal. Dulunya lisan, rampog dia nih. Yaqta'at tariq, suka ngerampok orang di dalam perjalanan, begal. Ya, bajing jumping, begal. Wa kan sabab taubatihi annahu 'ashiqa jariyah. Nah, sebab taubatnya ajib. Dia jatuh cinta nih sama seorang jariyah, sama seorang wanita muda pada masanya. Ya? Suatu malam akhirnya dia berjanji bertemu dengan nih wanita. Oke, ketemuan ya, di mana? Di tempat. Zin. Pas malam itu dia lagi manjat tangga, mau masuk menemui nih jariyah. Pas lagi manjat begitu, dia mendengar suara seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sama enggak ayat tadi? Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka lebih takut, lebih tunduk, lebih khusyuk dengan menyebut atau mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hak yang telah diturunkan atas mereka. Fudail pun mendengar seseorang membaca ayat tersebut. Qal bala ya Rabb, sungguh benar ya Rabb. Qad an, sungguh sekarang taubatku saatnya. Yani sungguh sekarang saatnya taubatku. Akhirnya enggak jadi dia manjat ke rumah Niharin, dia pergi. Oke? Faraja'a fa'awahu al-lail. Dan ketika di dalam perjalanan makin malam, akhirnya awa ila khirbah. Dia mepet dulu ke sebuah khirbah. Khirbah yang reruntuhan, tembok, reruntuhan dan lain-lain. Awa ila khirbah. Dia istirahat dulu di situ malam tersebut. Udah kemalaman, udah ribet jalan. Nah, di tembok reruntuhan tersebut nih, dia di sebelah sininya nih. Oke? Sebelah sininya jalanan lewat. Oke? Ada dua orang lagi melakukan perjalanan. Dan kemudian mereka beristirahat juga di situ. Dua orang ini muslim. Yang satu bilang, "Halumma bina qabla an yakhruja alaina Fudail." Ayo deh, buruan deh, cabut yuk sebelum si Fudail nongol, nanti kita dirampok dulu. Tuh, dia di balik tembok, dengerin. Udah malam, kita di sini dulu deh istirahat, kata sohibnya. Udah deh, ntar si Fudail keburu nongol lagi. Udah deh, kita jalan tuh, ma'ruf, ngetop namanya bro. Ya, dia pada saat itu menjadi rampok of the year. Ya salam. Akhirnya semakin terketuk hatinya. Muslim, jalan. Kemudian mereka takut kepadaku. Ya Allah, makinlah dia kegedor hatinya untuk taubat lagi. Hatta nusbih. Fafakartu wa qultu ana as'a bil lail fil ma'asi wa qaumun minal muslimin hahuna yukhawifunani. Aku malam ini berjalan untuk bertujuan maksiat, sementara kaum muslimin yang lain lewat sini, padahal aku nggak ada di sini, tapi mereka tetap takut kepadaku.
Allahumma inni qad tubtu ilaik. Ya Allah, sungguh pada sekarang aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Dan aku jadikan bentuk taubatku, aku akan bertetangga dengan rumahmu ya Allah. Yani pindah ke Mekah, tinggal di Mekah, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Fudail bin Iyad, ya, saduq. Dia ini orang yang sangat jujur lah, kalaupun nggak terlalu terkenal di dalam riwayat hadisnya, cuma terkenal dengan kezuhudan, kewaraan dan ketakwaan yang luar biasa. Dikarenakan apa? Dia bukan tipe orang yang banyak mencari hadis untuk memperbanyak koleksi hadis. Nah, dia hanya sibuk memperbaiki diri untuk penerapan diri aja. Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini point of view yang baik juga. Sehingga salah satu nasihatnya, dia berguru sama gurunya Al-Imam Al-A'mash, imam yang nyentrik ini, Imam A'mash rahimahullah, imam yang nyentrik gitu. Fudail berkata kepada para penuntut ilmu hadis ini, dia berkata menasihati, kalian ini sungguh mencari-cari menambah ilmu hadis, mau cari ilmu ini itu. Haddatsani Al-A'mash, sungguh A'mash telah berkata kepadaku, gurunya A'mash, oke? Idza akhadta al-luqmata wa ramaitaha khalfa dhahrik famata tashba. Apabila kau mengambil sepotong daging, kemudian malah kau lemparkan ke belakang punggungmu, maka kapan kau akan kenyang? Ini point of view ini. Maknanya apa? Itu nambah terus ilmu, minta riwayat. Penerapannya kagak. Itu. Apabila kau mengambil sepotong daging, tapi bukannya dimakan, malah dilempar ke belakang, kapan kau akan kenyang? Makanya Al-Imam A'mash juga rahimahullah rada susah ngasih riwayat, pelit sama riwayat Imam A'mash rahimahullah. Bahkan terkenal dia suka menguji para penuntut ilmu, benar-benar dia uji para penuntut ilmu. Imam A'mash rahimahullah ini sampai dia miara anjing, miara anjing. Ini anjing nih apa? Menghalau dia dari para penuntut ilmu. Jadi kalau ada orang mau mampir ke rumahnya mau minta hadis, ini itu mau ngetok mampir minta hadis, dikejar anjing, go, begitu loh. Sampai dia miara anjing. Suatu hari mereka mendekati A'mash rahimahullah rumahnya, sedikit nunggu, ini anjing mana nih, kok nggak nongol, dikit-dikit, beneran dong nggak ada anjingnya. Udah deh kita ketok deh, bismillah, assalamualaikum. Terus tahunya A'mash membuka pintu dan dia sedang menangis begitu keras kayak anak kecil. Ditanya, "Ma bika ya Imam? Kenapa denganmu wahai Imam?" A'mash pun berkata, "Matal ladzi kan ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Yang biasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar barusan udah mati. Yani anjing ini. Ini anjingnya amar ma'ruf nahi munkarnya menghalau para penuntut ilmu. Ini amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan tuh anjing. Lihat, susah ngasih hadis, pelit. Seseorang datang dari jauh sampai ke rumahnya, ya Imam, aku pinjam duit sama orang 1 dinar. Oke? Setengah dinar aku gunakan untuk menyewa kendaraan sampai aku ke sini agar aku meminta hadis darimu ya Imam. Dikirain A'mash nih bakalan tersentuh hatinya kalau diceritain beginian. Ya kan? A'mash malah bilang apa? Setengahnya lagi ente pakai buat pulang deh. Rahimahullah. Menguji para penuntut ilmu begini. Kan mubtalan, dia ini ditimpa musibah, bala, anaknya rada belet, rada telat. Satu hari dia nyuruh anaknya, walad, bocah, anak laki, dia nyuruh, ishtari lana hablan lil ghasil, pergi beli tali jemuran deh buat kita nih, gitu. Anaknya bertanya, fitulikam, panjangnya berapa ya? Ashrah azro, ya 10 lengan kayak. Oke. Fi ardikam, lebarnya berapa? Tali jemuran lebarnya berapa? A'mash bilang, fi ardi musibati fi, selebar musibahku dapat anak sepertimu. Wallah A'mash ini ajib rahimahullah. Anak kulihat banyak riwayatnya. Ketika kita menyampaikan ini, beberapa orang nggak terima. Masa imam begitu, masa imam ya wis serah deh riwayat. Kata apa? Iya kan?
Tapi demikian memang menguji para penuntut ilmu. Dikarenakan apa? Supaya apa? Supaya mereka tidak hanya mengumpulkan hadis hanya untuk koleksi mereka, tapi menerapkan tujuannya ini. Ini yang ana fahami dan ana tangkap dari gaya Imam Ahmad rahimahullah. Oke? Agar jangan ada orang yang nyari hadis itu karena apa? Karena trennya pada saat itu orang rihlah ngumpulin hadis banyak-banyakan. Trennya itu. Dia mau menguji itu. Sehingga yang benar-benar mendatangi adalah orang-orang yang benar-benar emang all out deh, maksudnya full emang buat menuntut ilmu, mencari periwayatan hadis. Bukan orang-orang yang lagi ngikutin tren yang beredar lagi nyari hadis. Begitupun muridnya, akhirnya Fudail bin Iyad, dia menasihati para penuntut ilmu yang nyari hadis kemana-mana. Idza akhadhtal luqmah, Amash berkata kepadaku, idza akhadhtal luqmah wa ramaitaha khalfa dhahrik, sanata tashbah. Apabila kau mengambil luqmah, sepotong daging, kemudian kau malah lempar daging tersebut ke belakang punggungmu, maka kapan kau akan kenyang? Begitu. Okay? Fudail bin Iyad juga rahimahullah punya anak namanya Ali. Fudail bin Iyad nih Abu Ali Fudail bin Iyad, banyak kalam-kalam hikmahnya. Kenapa? Allah banyak bukakan ilham pada dia. Idza jara 'alaika kalbul ghanam, apabila kau dikejar sama anjing kambing. Anjing kambing ini anjing yang digunakan untuk menjaga ternak kambing. Ini anjing galak nih, Bro. Oke, kenapa? Saingannya serigala, Bro. Anjing kambing nih. Dan si anjing norak nih yang kalau ente jongkok pura-pura mau ngambil batu dia kabur. Anjing kambing ente jongkok nambah betah dia tuh. Nggak ada cerita. Coba jongkok lo, ditomprok, diterjak. Ya. Idza jara 'alaika kalbul ghanam, kalau kau dikejar sama anjing yang kayak begini nih, anjing kambing. Sama za taf'al, apa yang kau akan lakukan? Armihi bihajar, aku lempar pakai batu. Wa in a'du 'alaik, kalau dia kembali mengejarmu, kan anjing begini enggak berhenti disambit. Armihi bihajar, aku lempar lagi pakai batu. Kalau kembali mengejarmu lagi, armihi bihajar, aku lempar lagi pakai batu. Kata orang-orang ya, murid-muridnya ini. Al-amru yatul, kata Fudail bin Iyad. Kalau gitu kelamaan urusannya, kepanjangan. Maka para muridnya berkata, "Famal amal ya Aba Ali?" Lalu gimana dong wahai Abu Ali? Yani wahai Fudail bin Iyad. Alaika bi rabbil kalb. Kau harus cari yang punya anjing. Kullahu nahi kalbak anni. Katakan padanya, jauhkan anjingmu dariku. Demikian kalau menyikapi syaitan. Digoda sekali, lawan. Digoda sekali, lawan. Digoda sekali, lawan. Pegel, udah. Minta perlindungan sama Rabbnya syaitan. Rabbnya syaitan ini Rabbmu. Yang menciptakan syaitan ini yang menciptakanmu. Minta tolong sama Allah, jauhkan syaitan dari itu. Syaitannya however punya Allah juga, makhluk Allah juga kan. Dan minta sama yang menciptakan untuk menjauhkan itu. Maksudnya itu. Kalam hikmahnya banyak. Nah, Ali ini Allah jadikan, Masya Allah, Ali ini anaknya Fudail, oke? Ketakutan yang luar biasa, khusyuk yang luar biasa, sehingga kalau sholat mendengar ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman yang serem-serem. Masalah firman Allah, kullama nadijat juludun baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap matang, angus, satu kulit, satu fisik, kami kasih badan daging kulit yang baru, supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan azabnya di neraka. Itu begitu nanti. Kalau bisa baca ayat beginian nih, dengar ayat beginian, Sa'ik pingsan di tempat tuh, Ali sampai pingsan. Oke? Akhirnya istrinya Fudail suka pesan, hati-hati ya bang, jangan baca ayat yang serem-serem. Oh, anak lo nungging, no. Iya neng, udah. Sering demikian. Suatu hari Ali, akhirnya Fudail bilang, ya Rabbi Allahumma, aku udah mendidik Ali sebisa mungkin ya Rabb, tapi tetap begitu ya, ini berlebihan. Awas, jangan kau kira ini benar. Oke? Ini kondisi yang bukan ideal. Idealnya seseorang tuh gak nyampe pingsan. Manusia paling bertakwa ini Rasul dan para sahabat. Sampai segitunya gak sih? Sampai pingsan gak sih?
Enggak kan? Tuh, berarti seseorang sampai pingsan jangan kita jadi silo. Ini enggak ideal berarti justru. Awas. Justru tidak ideal sebenarnya mah. Kalaupun oke lah ada nilai kemuliaan di situ, tapi idealnya enggak sampai segininya, harusnya begitu kan? Bahkan Rasul dan para sahabat patokan keimanan, ketakwaan, kekhusyuan segitunya enggak? Enggak kan? Suatu hari akhirnya imam yang memimpin sholat, dia lihat, oh nggak ada Ali. Ya udah, dia baca ayat yang serem. Oke? Qadarullah, Alinya masbuk. Dia baca ayat yang serem, saik pingsan di tempat, mati di tempat. Matinya gara-gara ayat wahid. Akhirnya Fudail pun bersedih dan dia sering berkata, kan yu'inuni, Ali seringkali yu'inuni, membantuku alal khauf, untuk semakin takut kepada Allah. Ali udah segitunya. Anaknya Fudail bin Fudail berkata suatu hari, "Lau kanat li da'wah mustajabah." Ini hikmah di antara hikmah-hikmah Fudail. Andai saja aku punya satu kesempatan doa yang pasti dikabulkan, yakni oleh Allah, bukan oleh jin, wanipiro, bukan. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja aku tahu ada doa yang langsung Allah kabulkan, satu kesempatan, oke? La sarraftuha li sultan, maka aku akan berikan doa itu, aku gunakan untuk kebaikan para penguasa. Yani bukan untuk kebaikanku. Waliwadzalika ya Abu Ali, para muridnya bertanya kepadanya, kenapa begitu wahai Abu Ali? Kenapa buat penguasa? Kenapa kau tak gunakan untuk dirimu apa gimana? Kata Fudail, idza sarraftuha linnafsi lam ta'duni. Kalau aku gunakan doa itu untuk kebaikanku, maka kebaikannya hanya ada padaku, tidak mengenai orang lain. Tapi apabila aku arahkan doa ini untuk kebaikan penguasa, maka kebaikannya akan dirasakan oleh banyak orang lain. Allah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pun menghampirinya dan mencium keningnya seraya berkata, "Ma ahsana hadza ghairak ya Abu Ali." Enggak sejago ini kecuali ente, Bang ya Abu. Gitu. Fudail muridnya Abdullah bin Mubarak. Dan mereka memiliki masa lalu sampai akhirnya alam dunia mengenangnya dengan keilmuan, ketakwaan, ya kan? Dengan agama, menulis nama mereka dengan tinta emas. Ya. Maka janganlah kita berkecil hati karena apa? Karena kekeliruan yang pernah kita lakukan. Jangan. Bismillah, rahmat Allah luas. Ya, demikian mungkin para sahabat kalau kita ceritakan mereka bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum Islam, bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu sebelum Islam, bagaimana Khalid bin Walid sebelum Islam, bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu sebelum Islam. Ya, semua punya masalah, tapi rahmat Allah nggak pernah ketutup.